أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثير الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل إلا الطيب. الحديث. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan barakah limpahan karunia-Nya jualah serta taufik dan hidayahnya jualah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang mana tak lain kita sudah melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bermudzakarah daripada masalah ilmu agama, yang mana mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat faidah dan barakah daripada mudzakarahan pada pagi hari ini. Dan salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita semua bisa merasakan akan manisnya Islam dan iman dan ihsan yang kita rasakan sampai sekarang ini. Dan salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada keluarga-keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada pagi ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan, yang mana sebentar lagi kita akan ditinggalkannya. Apakah kita sudah bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing sampai di mana sudah ibadah kita, istighfar kita, dan ibadah-ibadah yang lain, yang mana
yang akan depan belum tentu kita ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu hendaklah kita sama-sama jangan sampai kita itu berlewat bulan Ramadan namun tidak ada membekas di hati kita, baik ibadah maupun daripada kegiatan kita yang bermanfaat. Artinya mudah-mudahan kita bisa di bulan Ramadan ini sebelum berakhir kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabith wat thayyib. Katakan wahai Muhammad, tidaklah sama kejahatan dan kebaikan. Kada sama. Jadi Allah Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya bahwasanya katakan wahai Muhammad, berarti kitabnya kepada kita juga sebenarnya ialah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidaklah sama kejahatan dan kebaikan. Walau ajabaka katsirul khabithi, dan sekalipun menarik hati kita kebanyakan daripada itu kejahatan, sekalipun kata Allah Ta'ala menarik hati kita kebanyakan daripada kejahatan, tetap baik kebaikan. Artinya apa? Kebaikan itulah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebajikanlah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Namun kebanyakan kita manusia, hambanya mengaku hambanya, tapi kita banyak memilih daripada kejahatan, daripada kesia-siaan, daripada kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan bahwasanya kebaikan itulah yang Allah sukai, yang Allah terima. Lebih lagi di bulan Ramadan ini kita banyak lalai, lebih lagi malamnya kita sia-siakan, yang mana padahal Allah Ta'ala memberikan ampunan rahmat pada bulan Ramadan ini. Tapi kenapa? Lantaran kita kebanyakan daripada hati kita itu cenderung kepada kejahatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullaha ya ulil albab, maka bertakwalah kalian akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kalian akan Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi orang yang beruntung. Allah Ta'ala menerangkan bahwasanya kejahatan itu banyak menggiurkan hati kita, tapi kita banyak nampak maumpati daripada kejahatan. Lantaran kenapa? Lantaran hawa nafsu kita, hawa nafsu kita yang tidak bisa kita lawan. Ya Pak, Bu. Padahal tahu kita puasa bulan Ramadan, tahu fardu ain hukumnya, tapi masih aja kita ada meninggalkan. Kita tahu daripada pembatal puasa, pembatal pahala puasa, tapi kita tidak bisa
menjaganya. Lantaran kita, hawa nafsu kita ini ialah yang menyebabkan kita selalu tidak bisa menggunakan waktu-waktu kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yaqbalu illa at-thayyib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima melainkan kebaikan, amal kebaikan, amal kebajikan. Tapi apa? Tahu tentang kita ya. Tahu. Cuman kita kada bisa menggunakan waktu kita karena kita lalai. Tahu tentang. Cuman kenapa? Karena kita lalai. Merasa ada apa-apa. Merasa masih panjang umur kita, padahal umur kita itu ada tahu apabila baca kita artinya dicabut nyawa kita ini. Padahal malaikat maut setiap hari ingin melihat kita itu sebanyak 70 kali, tapi kita pada merasa nanti jawabnya 70 kali. Bahkan dari kita lagi melihat apabila orang itu ahli maksiat, misalnya ahli mabuk, dia melihat, bahkan dia meminta kepada Allah Ta'ala hendak mencabut nyawa orang ahli maksiat itu. Tapi Allah Ta'ala Maha Penyayang, Pengasih Penyayang kepada hamba-Nya. Lalu Allah Ta'ala masih memberi kesempatan, artinya kain aja dulu melakukan nota ya. Kalau kurinya ada malam ini ia sempat bertaubat atau siangnya ia sempat bertaubat, itu bukti Allah Ta'ala sayang banget bahwa kita hamba-Nya. Kita apa? Apa pembuktian kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Menggawi kewajiban aja lalai kita. Kayak apa hendak membuktikan cinta kepada Allah Ta'ala. Orang yang bujuk-bujuk cinta lawan Allah Ta'ala dan Rasulnya itu kada mau melalayakan kewajiban gawian dunia di duniakannya, gawian akhirat di kedepankannya. Sudahkah kita artinya tidak melalaikan daripada perintah Allah Ta'ala, atau sebaliknya kita selalu dalam kelalaian? Alhamdulillah. Qala Umar radhiyallahu anhu, "Asyaratun min al-khisali la yasluhu bi ghairi asyaratin tuqaribuha." Telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, 10 daripada perkara yang tidak ada kebaikan tanpa 10 perkara. La yaslul aqlu bi ghairi wara'in. Tidaklah ada kebaikan akal seseorang daripada ketiadaan ada sifat wara' di dalam akalnya. Ijtinabil mahdzurati, maksudnya ingat dengan akalnya ia bisa memelihara dirinya, bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang hak dan batil, yang mana yang dilarang, yang mana yang diperintah. Ia bisa menjaga. Itulah daripada akal yang beserta dengan wara. Tapi sebaliknya, akal tanpa ada sifat wara
maka bisa menjadikan kita celaka nantinya di akhirat kelak. Makanya akal itu adalah nikmat yang mana besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Namun kita, ya, kalau yang kada bisa mengelola, maka kita bisa lebih jahat daripada binatang. Kenapa? Akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya, lebih hina daripada binatang. Binatang ya wajar hatinya. Kenapa? Diberikan Allah Ta'ala hawa nafsu aja ya. Berutak tapi kada. Berarti kita lebih hina daripada binatang. Kalau kita kada bisa memelihara akal kita. Sebaliknya, apabila akal kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, maka tinggi derajatnya, lebih daripada para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal kita aja lagi bisa pada menjaga, bersifat wara dengan akal kita. Qala Amir bin Qais, telah berkata Imam Amir bin Qais, "Idza aqalaka aqaluka amma la yanbaghi fa anta aqilun." Kata beliau, kata Imam Amir bin Qais, apabila dinilai akal engkau itu, apabila engkau bisa menjaga akal engkau daripada gawian yang kada layak, lebih lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa anta aqilun, maka engkau adalah orang yang berakal. Bila kita kada bisa menjaga yang dilarang oleh Allah Ta'ala, berarti kada berakal kita. Itu menurut Imam Amir bin Qais. Jadi orang yang berakal itu baik-baik, orang yang bisa ya menjaga dengan sifat waraknya daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ini disuruh, oh ini dilarang, tahu dengan akal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-aqlu nurun bil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Bermula akal, kata Rasul, bahasanya itu adalah cahaya di dalam hati. Yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara hak dan batil itu adalah akal. Akal bisa berpikir, oh ini hak, oh ini batil. Kemudian masuk ke dalam hati kita, menerangi hati kita, dan hati kita membenarkan bahwasanya ini benar dan ini hak atau benar, ini batil. Itu dengan akal dimasukkan ke dalam hati kita. Akhirnya hati kita bergerak hendak menggawi kebenaran, bergerak hati kita menjauhi yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian lagi walal amalu bighairi ilmin. Kemudian yang kedua, tidaklah ada kebaikan suatu amal dengan ketiadaan ilmu agama. Jadi beramal tanpa ilmu ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Mardudun, ditolak oleh Allah Ta'ala. Kita beribadah ya, cuman kada tahu ilmunya. Kalau yang ada khilaf di dalam kitab Marakil Ubudiyah dikatakan bahwasanya al-jahilu aduwullah walau kana abidan. Orang jahil itu adalah musuhnya Allah Ta'ala, sekalipun ini ahli ibadah. Kenapa? Karena ini behempal ya, ibadah orang mana tu orang kada
kada tahu napa-napa, cuma dengaran aja, otomatis apa? Sembahyang kada tahu kayak apa benarnya, tapi ibadahnya kuat benar, tetap itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan sebagai musuhnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya. Makanya hendak beramal itu dituntut dengan ilmu. Ya lah. Gawian dunia aja ya lah. Kada tahu, kada bisa kita caranya. Maulah wadai pais ya lah. Tahu di wadai pais saja. Ya lah. Bila pakai daun ya di pondok-pondok pais jangan, karena ada dengaran aja. Iyalah, asal ada daun aja diulah, ada tahu bahannya apa, ada tahu. Coba diulahnya apa misalnya gelar pengwara, iyalah. Campurannya apa misalnya? Uyah sapalstikan. Jadi apa? Belok aja kan waktu daun juga. Wadah apa itu? Karena ada tahu. Makanya hendak menggawi sesuatu itu dengan ilmu. Ya. Karena ilmu itulah bisa, artinya kita bisa melakukan suatu gawian lebih lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan sampai kita beribadah itu asal-asalan, kayak mainan, kayak asal-asalan, kayak makan-makan aja deh, sembahyang kayak apa, itu aja Pak kita terus. Udah mau lama dipakai, tuntut ilmunya, ya lah, supaya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal tanpa ilmu itu kada ada kebaikan, bahkan bisa menjadi dosa besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beramal itu dengan ilmu. Makanya bahkan ya lah, beramal tanpa ilmu itu dikatakan Imam Al-Ghazali bahwasanya kayak orang gila. Ya orang gila. Ya lah. Orang lainnya anak kayak apa Pak? Itu lantaran ada ilmu. Makanya kita misalnya ada tempat majelis-majelis ilmu atau ada orang belajar di mana, hendaklah turun juga kita obat supaya kita artinya bisa beramal dengan ilmu kita. Karena ilmu dan amal itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi walal fawzu bi ghairi khasyatin, walal fawzu bi ghairi khasyatin. Kemudian yang ketiga, tidaklah ada keberuntungan dengan ketiadaan takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan ya dikatakan bahwasanya keberuntungan itu kalau ada didasari takut kepada Allah Ta'ala. Ada pacangan nyaman ya. Karena keberuntungan sesungguhnya itu ialah hatinya itu selalu takut kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ya apa? Taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah Ta'ala, tidak menjauh kepada Allah Ta'ala. Itulah kebahagiaan sebenarnya. Hati selalu ingat kepada Allah Ta'ala, takut akan azab Allah Ta'ala, takut meninggalkan daripada perintah Allah Ta'ala. Itulah keberuntungan kata Sayyidina Ali. Tapi sebaliknya, keberuntungan itu kalau hanya pada beserta dengan
takut kepada Allah Ta'ala, tidak ada kebaikan, kata beliau. Bahkan itu adalah musibah yang sangat besar apabila seorang hamba ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itu adalah sangat musibah yang sangat besar. Jadi jangan sampai kita itu wani dengan Allah Ta'ala, membahawai dengan ibadah-ibadah. Iyalah, sunnah juga, ada apa juga, itu termasuk membahawai. Bila membahawai itu apa? Kayak orang wani, iyalah. Padahal Allah menyuruh kepada kita. Kemudian lagi wala sultanu bighairi adlin, dan tidak ada kebaikan seorang pemimpin dengan tiada adil. Jadi seorang pemimpin dengan tiada adil itu ada kebaikannya, kata beliau. Di mana diriwayatkan Sayyidina Umar, Sidin itu ya memakai pakaian nang bertambah. Sidin seorang pemimpin yang adil, yalah. Artinya Sidin ini pakaian aja nang bertambah. Bahkan Sidin guring menurut riwayat kepala itu bentalnya batu, bahkan kada benapik Sayyidina Umar. Ya tahu aja kalau kisahnya Sayyidina Umar kayak apa keadilan Sidin. Sidin kada wani memakai duit rakyat. Aduh wani. Itu contoh daripada pemimpin yang adil. Aduh wani Sidin. Bahkan setiap malam Sidin menangis, siang malam menangis kada guring. Yalah, memikirkan kalaunya siang Sidin dia melihat rakyat, kalaunya malam, kalaunya aku guring juga Sidin, kenapa? Sama aku menyia-nyiakan bertakarub kepada Allah Ta'ala. Itu pemimpin yang adil kayak itu. Nah liganya apa? Selalu dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan kada memikirkan awak Sidin. Tapi yang dipikirkan Sidin apa? Adalah masyarakat, rakyat Sidin. Kayak apa? Adakah nak kalapara? Adakah nak hatinya? Ada makan? Itu nak cari. Yalah. Itu adalah pemimpin yang adil. Karena pemimpin itu adalah menyebabkan nantinya ialah umat itu menjadi baik keadaannya juga. Bahkan kalau ia benar-benar memegang amanah yang diperintah Allah Ta'ala, bahkan ia dinaungi oleh Allah Ta'ala dengan naungan pada hari kiamat. Dan kalau ia adil. Tapi sebaliknya kalau ia kada adil macam celaka. Kemudian lagi wala azabu bighairi adabin, dan tiada ada kemuliaan tanpa adab. Jadi kada ada kebaikan, kemuliaan seperti ilmu. Kalau ini kada beradab, kada bagus, kata Sayyidina Umar. Berisi ilmu tapi kada beradab dengan orang lain, maka kada ada kebaikan. Bahkan ilmu itu di atas. Apa ilmu? Apa al-adabu fawqa ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Jadi ada kemuliaan kalau seseorang itu pada beradab. Yang lebih adab itu akhlak cerminan daripada seseorang, itulah yang menentukan seseorang itu mulia padanya baik-baik. Biarnya akhlaknya kada baik, tutur katanya kada baik, maka ada nilai ilmu ataupun apa jabatannya kalau dia kada baik-baik. Kemudian lagi
wala surur bi ghairi amnin, dan tidak ada kebahagiaan tanpa ada keamanan. Ada kebahagiaan, ada kebahagiaan bagi hati, ada keamanan. Kayak mana bahagia ya lah. Berisi harta banyak, tapi ada bahagia. Kenapa? Karena merasa takutan kalau kau hilang, bahagia lah. Kan bahagia ya lah. Bila jual ni, nak barak. Wala surur bi ghairi amnin, wala ghina bi ghairi judin, wala faqru bi ghairi qan'atin, wala rafa'ata bi ghairi tawadu'in, wala jihadu bi ghairi tawfiqin. Tidak ada kebahagiaan tanpa ada keamanan, rasa aman di hatinya. Kemudian tidak ada kebaikan bagi orang yang kaya dengan ketiadaan pemurah, artinya dapat pamalan orangnya. Dan tidak ada kebaikan. Berisi harta banyak, hatinya kemudian apa? Ada rasa bahagia, kenapa? Rasa ada harus nama halak maafin, bukan bahagia berisi harta. Ada apa lagi? Berisi harta banyak, sugih, tapi ada pemurah, artinya pamalan. Itu ada kebaikan. Bahkan hartanya itu bisa menjadikan laknat baginya, karena bisa menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sampingnya ada di zakatinya, kemudian boleh bersedekah, orang yang meminta bantuan misalnya ya lah, boleh bersedekah. Kemudian tidak ada kebaikan pada orang fakir dalam ketiadaan qanaah. Jadi orang fakir yang baik itu adalah orang yang fakir qanaah. Artinya merasa cukup, walaupun sedikit tapi cukup di hatinya. Jadi sesungguhnya sugih itu andaknya di mana Pak? Andaknya di dalam hati Pak. Biar banyak harta tapi merasa pada cukup itu berarti belum sugih. Tapi sedikit harta tapi hatinya selalu cukup, itu langsung sugih sebenarnya. Ya, anak tak hanya merasa cukup, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tiada ada ketinggian nasab keturunan dengan tiada tawadu, hati rendah hati. Kalau umpamanya lah keturunan harap para alim ulama, para habaib, tapi hatinya kada tawadu, maka tidak ada ketinggian nasab ataupun pangkat kalaunya ada sifat tawadu. Artinya merasa ini ada apa? Sama aja ya lah. Karena dinilai Allah Ta'ala takwanya. Artinya ada ketinggian itu dengan nasab ataupun pangkat. Kemudian tidak ada jihad yang baik kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jihadnya itu selalu dengan pertolongan Allah Ta'ala, sehingga ia bisa kawan berjihad dengan sebenarnya jihad itu dengan taufik Allah Ta'ala juga. Nah, hadirin hadirat yang dimakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah hati kita, hati yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala, ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kemudian hati yang selalu rendah hati, kada mau menghina orang lain ya, bukan harta yang banyak yang bisa artinya menyenangkan hati, yang bisa diridai oleh Allah Ta'ala, tapi hati yang selalu taqarrub kepada Allah Ta'ala, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin
Itu aja dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua artinya bisa beramal baik, beramal kebajikan, karena amal kebajikan itulah yang nantinya diterima oleh Allah Ta'ala. Lebih lagi amal hati kita tentang ridha padanya atas pemberian Allah Ta'ala. Kemudian hati kita jangan sampai menjadi orang yang merasa aman, merasa benar dalam ibadah kita. Artinya kita ini merasa kita banyak maksiat, banyak dosa, supaya kita terdorong untuk ingat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun di sini meminta maaf seandainya di dalam penyampaian ulun artinya mulai awal, karena ini yang terakhir Nah, ulun meminta maaf, minta ridha dan halal kalaunya ulun ada terdapat kesalahan ataupun kekhilafan yang dapat menyebabkan buat dia tersinggung. Ulun meminta maaf dan ampun. Bismillah Nabi Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa liustadina wa limuallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma baghina bid-din wa alimna tawil. Allahumma baghina bid-din wa alimna tawil. Allahumma baghina bid-din wa alimna tawil. Al-Qur'an hadis wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna sab'a ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah